Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kami dari Wahda Peduli Pusat atas nama saya sendiri, Abu Mar Al-Qosam, Kepala Divisi Asesmen dan SAR Wahda Peduli Pusat, yang alhamdulillah pada pelatihan sekolah Vertical Rescue hari ini kita mengutus 13 orang peserta untuk aktif dalam kegiatan ini, karena kita memang setiap ada bencana kita turun paling pertama di lokasi untuk melakukan SAR, Share and Rescue, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau beberapa kali mendapatkan penghargaan kepahlawanan di bidangnya, dan insyaallah, dan beliau sudah mengarungi 3 benua insyaallah, dan beliau adalah hari ini berada bersama kami. Mohon izin saya sebutkan namanya, Bapak Komandan ya, Pak Tehdi Iksdiana ya. Beliau adalah Komandan Vertical Rescue Indonesia dan beberapa mengomandoi beberapa kelembagaan. Dan insya Allah untuk lebih jelasnya mari kita saksikan dulu biografi beliau dan keaktifan beliau dalam beberapa kegiatan rescue, baik di air rescue maupun di vertical rescue. Berikut, saksikan. Sejak kecil, alam menjadi arena bermainnya dan berkenalan dengan tebing-tebing tinggi serta curam yang membuatnya penasaran. Dimulai dari sekedar hobi panjat tebing dengan alat seadanya, lama-kelamaan menekuni hobi ini secara profesional. Panjat tebing itu awalnya hanya kesenangan, memanjat tebing, memanjat air terjun, mendatangi tempat-tempat yang terpencil, kita mencoba memanjat. Tapi ternyata panjat tebing ini satu kegiatan yang banyak kecabangannya, termasuk kegiatan penyelamatan, kegiatan wisata, kegiatan bekerja di ketinggian, itu adalah bagian dari panjat tebing. Menekuni panjat tebing membawanya untuk melakukan ekspedisi 1000 jalur panjat tebing. Sebuah penjelajahan tebing untuk membuka jalur-jalur petualangan, olahraga, wisata, evakuasi, dan semuanya itu bermuara untuk menyebarkan pengalaman panjat tebing sebagai kegiatan dengan pengalaman jasmani serta spiritual yang cukup tinggi. Alhamdulillah 1000 jalur panjat tebing ini diselesaikan di 10 negara di dunia dalam waktu 13 tahun, jadi dari tahun 87 hingga tahun 2013. Jalur ke-1000 diselesaikan di Papua Barat, ya, tepatnya di kawasan Raja Ampat di Papua. Tebing menjadi tempat pertemuan untuk berlatih bersama dan membangun jembatan-jembatan di wilayah penugasan prajurit Angkatan Darat. Komunikasi dan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat terus dikembangkan untuk bahu-membahu menyambungkan antara pelosok-pelosok desa yang tidak mempunyai jembatan atau putusnya jembatan yang ada di desa-desa. Karena profesionalitas dan tingginya pengalaman, Vertical Rescue Indonesia menjadi instruktur ketinggian untuk Angkatan Darat. Di Vertical Rescue itu biasanya sekolah panjat tebing, itu dari Sabang sampai Merauke. Melatih juga dari TNI, dari Kopassus, dari Kostrad. Kebetulan Vertical Rescue ini untuk di bidang ketinggian itu jadi instruktur. Vertical Rescue dengan Angkatan Darat sebetulnya sudah terbina sejak lama, karena Vertical Rescue itu sebetulnya berkegiatan mereka itu sebagai pemanjat tebing. Kita ketemu di tebing, kita latihan di tebing, dan setelah teman-teman dari Angkatan Darat bertugas di wilayahnya masing-masing, kita masih berkomunikasi. Ya, teman-teman dari TNI mengirimkan informasi bahwa ada masyarakat yang sedang menyeberang, kita tinjau medan ke sana dan kita bangun sama-sama. Ya. Alhamdulillah teman-teman dari TNI juga bersinergi, gayung bersambut. Karena di wilayah-wilayah mereka itu masih banyak ditemukan masyarakat yang turun langsung ke sungai.
bisa berbuat untuk apa yang kita sudah saksikan film dokumenter beliau, sudah kita saksikan dari mulai rescue di Gempa Bumi Palu, kemudian rescue di pegunungan Papua ya, dan beberapa tempat yang lainnya. Mungkin lebih jelas nanti kita ngobrol sama beliau. Assalamualaikum Pak Komandan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Komandan? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Saya beruntung sekali bisa bertemu dengan Komandan di Kabupaten Buol dalam kegiatan Sekolah Vertical Rescue. Masya Allah. Begini Komandan, tadi kita sudah lihat pemirsa bagaimana keaktifan beliau dalam segala medan dalam hal ketinggian ya, vertical rescue. Itu memang dari dulu, dari mulai kecil punya cita-cita seperti ini atau bagaimana Komandan? Ya, baik. Jadi vertical rescue itu salah satu kecabangan dari panjat tebing. Ya. Awalnya saya dan teman-teman ini pelaku panjat tebing. Saya pemanjat tebing, saya berpetualang melakukan penjelajahan dari tebing ke tebing, sehingga akhirnya di satu waktu kita menemukan satu kecabangan yang memang dibutuhkan untuk masyarakat, yaitu penyelamatan. Jadi keilmuan panjat tebing yang kebutuhannya untuk penyelamatan atau evakuasi. Ya, saya dengar juga Komandan ini dapat julukan manusia laba-laba. Itu dari siapa pertama itu, Pak Komandan? Ya, saya juga tidak begitu jelas itu dari mana ya, karena saya melakukan panjat tebing dari waktu ke waktu, dari tebing ke tebing. Jadi mungkin setiap yang melihat saya berada di tebing, saya juga berkegiatan panjat tebing ya. Muncul, tersebutlah saya. Masya Allah, luar biasa. Dan izin Komandan, paling jauh yang pernah melakukan evakuasi di mana Komandan? Saya beberapa waktu yang lalu dan teman-teman Vertical Rescue melakukan tugas evakuasi di Pegunungan Hoya di Ilaga, Papua. Ya, di mana ada satu pesawat yang hilang kontak dan mendapatkan informasi ternyata berada di tebing, ya, di puncak tebing, hampir 4.300-4.000 mdpl ya, di atas permukaan laut. Masya Allah, tinggi banget itu pemirsa. Ya, suhunya sudah sangat ekstrim, udara sangat tipis, ya, dibutuhkan potensi dari Vertical Rescue yang punya kemampuan mahir di bidangnya. Iya. Akhirnya kita berangkatkan dan minggu pertama, minggu kedua kita berhasil evakuasi black box ya, dan beberapa jenazah bisa kita evakuasi. Luar biasa, memang beliau cocok disematkan kepada beliau ini pahlawan di bidangnya dalam hal vertical rescue lah, gitu Pak ya, Komandan. Masya Allah. Baik Pak Komandan, selanjutnya ini kan kalau saya perhatikan entahkah setiap bulan atau setiap tahun itu ada ekspansi regenerasi kader nih. Betul. Dalam bentuk kegiatan Sekolah Vertical Rescue. Kalau boleh tahu, ini angkatan keberapa dan sudah berapa ribu nih ya yang dialumnikan? Iya, ini angkatan ke 195 kalau tidak salah ya, 195, dan ini adalah rangkaian Vertical Rescue menyelenggarakan pelatihan di banyak tempat di Indonesia. Dulu pelatihan hanya dipusatkan di Bandung, dan itu pun waktunya terbatas. Dalam 1 tahun kita 1 kali atau 2 kali latihan. Karena kebutuhan masyarakat yang begitu luar biasa, akhirnya pelatihan atau sekolah atau kursus ini kita bergerak dari ujung barat sampai ke timur Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini sudah tercatat 28.000 potensi. 28.000 potensi yang pernah berlatih dengan Vertical Rescue ya. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Dan kalau kita lihat video sebelumnya nih, yang kayak kita tampilkan sebelumnya di, kalau nggak salah sampai ngelatih kostrat ya dan seterusnya, begitu Komandan ya? Ya, intinya semua potensi di Indonesia itu ya, baik sipil ya, masyarakat, TNI, Polri ya, pemerintah ataupun non pemerintah, itu adalah potensi kita semua. Dimana ketika dibutuhkan di medan vertikal, mereka bisa menjawab tugas-tugasnya ya. Perlu diketahui juga bahwa wilayah Indonesia ini dari ujung barat hingga ke timur itu medan yang
tebingnya potensial. Hampir tidak ada wilayah di Indonesia itu yang tidak bertebing ya. Dari Aceh hingga Papua, dari Sulawesi Utara hingga ke Nusa Tenggara, semua tebing. Hampir tidak ada potensi wilayah yang tidak bertebing. Ya. Seandainya ada wilayah yang tidak bertebing, tapi wilayah itu mempunyai tempat atau sasaran yang memang dibutuhkan potensi vertical ratio, seperti bangunan tinggi. Ya. Sumur, gedung, ya itu salah satu wilayah tugas vertical ratio. Walaupun bukan berupa tebing alam. Iya, jadi wilayah tugas vertical ratio tidak hanya tebing alam, gunung, jurang, ya, tapi seperti bangunan tinggi, antena, ya, termasuk pohon-pohon tinggi dong. Berfungsi juga itu vertical ratio. Beberapa waktu yang lalu ada atlet para layang yang tersangkut di atas pohon, dan pohonnya juga cukup tinggi, hampir 50 meter. Dibutuhkan kemampuan khusus untuk memanjat pohon untuk melakukan tugas penyelamatan. Baik, Masya Allah, luar biasa beliau memang. Terus ini Komandan, kalau memang ada para pemuda, ada batasan umurnya nggak ini untuk gabung di Vertical Rescue Indonesia? Ya, untuk bergabung di Vertical Rescue Indonesia untuk tugas-tugas penyelamatan itu usianya di atas 16 tahun. Di atas 16 maksimal? Tidak disebutkan maksimal. Minimal ya, 16 tahun. Baik, baik. Terus kalau untuk gabung ini, itu harus ke korwil wilayahnya kah atau langsung ke pusatnya kah, atau bagaimana? Ya, biasanya teman-teman yang akan bergabung dengan tugas-tugasnya vertikal itu koordinasi dengan di wilayah. Di Sulawesi Tengah ada koordinatornya, di Papua ada koordinator, di wilayah-wilayah ada koordinator. Silahkan berkoordinasi. Nanti kita arahkan untuk tugas-tugas lebih strategis ya, lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Baik, pemirsa di seluruh penjuru Nusantara. Terakhir mungkin ini Pak Komandan, harapan Pak Komandan ini untuk mengurangi resiko korban dari ketinggian. Ya, itu harapannya Pak Komandan bagaimana? Ini kita sampaikan kepada seluruh masyarakat di seluruh Nusantara Indonesia, bahkan dunia. Betul. Insya Allah. Silakan Pak Komandan. Jadi bicara vertical ratio tentu kita tidak hanya bicara masalah penanganan evakuasinya. Evakuasi bagaimana mengangkat, bagaimana menurunkan, menyeberangkan. Tidak hanya itu, tapi pelatihan-pelatihan ini pun bagian dari sosialisasi kita untuk pencegahan, ya, pencegahan bahaya jatuh dari ketinggian, ya, mitigasi. Termasuk kita melakukan ekspedisi jembatan gantung, itu adalah salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah bahaya jatuh ke jurang, ke sungai seperti itu. Baik, ini baru saya ingat tadi jembatan gantung. Baru saya ingat ternyata memang Vertical Rescue ini punya program andalan nih, ya. Kemanusiaan lah bahasa kasarnya, program kemanusiaan. Berapa Komandan? Ekspedisi 1000 jembatan gantung. Ekspedisi 1000 jembatan gantung di seluruh Nusantara. Siap. Nusantara ya. Kalau boleh tahu nih Komandan, yang sudah terbangun berapa? Sampai hari ini bulan Agustus ya, ini tahun ke-7, ini jembatan ke-153 sedang dibangun. 153 dibangun tanpa, maksudnya gini, tanpa apa nih istilahnya, tetap kalau sinergi tetap Komandan ya, cuma tanpa ngemis-ngemis minta bantuan apa semua, intinya untuk kebaikan pasti ada jalan gitu ya, Komandan ya. Masya, luar biasa. Kalau saya perhatikan kebetulan saya juga biasa ngikuti bagaimana kemudian alur regulasi sebuah sistem itu, kalau ingin bangun A harus segini, harus segini, harus segini. Ternyata kalau di Vertical Rescue tidak butuh dana banyak dan tidak butuh waktu lama ya. Bagaimana teman? Jadi terkait jembatan, teman-teman dari Vertical Rescue menemukan temuan teknologi sederhana. Teknologi sederhana yang diaplikasikan pada jembatan gantung, ya. Dimana semua yang digunakan teknologinya ini adalah teknologi yang diadopsi dari Vertical Rescue, dari keilmuan kita. Ya. Bagaimana kita harus membuat patok pancang, batu yang besar kita ikat dengan seling baja, kita tanam ke dalam tanah atau lumpur, dijadikan patok. Kita mencari batu yang besar, batunya kita bor, kita pasang angkor. Nah itu semua keilmuan dari panjat tebing, dari Vertical Rescue. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ini sebenarnya potensi yang seandainya pemerintah bisa fokus gitu ya, ke masalah seperti ini, maka kendala-kendala di lapangan itu kemarin kadang ada daerah yang nggak ada jembatannya, anak sekolah berangkat sekolah cuma gantung-gantung begitu ya. Itulah yang membuat jembatan kita dibangun sangat singkat. Kita tidak menggunakan semen, kita tidak menggunakan alat-alat yang begitu banyak, yang sederhana, hanya seling baja. Kita cari batu di lokasi jembatan bisa dipasang hanya sekitar
3 hari, 4 hari, tidak lebih dari 10 hari jembatan sepanjang hampir 150 meter bisa terbentang. Bisa terbentang. Ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa pemirsa. Saya, pokoknya lah kalau bicara dengan beliau ini, ilmunya sudah di langit gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini adalah bagian dari awal sinergi Wahda Peduli dan Vertical Rescue. Kebetulan kader kami di seluruh Nusantara itu kurang lebih 1000-an, ya, dan semuanya aktif di kebencanaan. Dan kami insya Allah akan merencanakan suatu saat nanti kita akan rencanakan Jambore Nasional Wahda Peduli sekaligus dirangkaikan dengan Sekolah Vertical Rescue, gabungan seluruh Wahda Peduli seluruh Indonesia. Kemungkinan besar tempatnya kita masih cari, tapi mungkin kemungkinan di Makassar, tapi kita masih akan komunikasi dulu, kita rapatkan dan seterusnya. Dan saya berharap nanti saatnya ketika kami bikin kegiatan itu, komandan langsung yang datang untuk melatih dan para instrukturnya. Ya, insya Allah kita bisa hadir dan bergabung di sana. Siap, dan kami insya Allah akan siap selalu terdepan untuk kemanusiaan. Amin. Demikian Komandan, terima kasih banyak atas waktunya, dan jarang-jarang kami bertemu dengan seorang komandan dan sudah disematkan kepada beliau itu pahlawan di bidangnya. Dan Masya Allah kami akan selalu belajar, dan ilmu yang diberikan oleh komandan kepada kami akan selalu kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari plus untuk kemanusiaan. Demikian, terima kasih Pak Komandan. Salam komandan.